Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab sengaja bersumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu dengan sengaja sangat berat dosa atau siksanya. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, barang siapa bersumpah pada harta seorang muslim tanpa hak, maka ia menghadap Allah kelak, dia memarahinya. Kemudian beliau SAW mensitir ayat Al-Quran surat Al-Imran. Sungguh orang yang menukar janji Allah dan bersumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak bakal mendapat pahala di akhirat, dan Allah tidak bakal bicara dengan mereka dan tidak pula melihat mereka dengan pandangan rahmat di hari kiamat, dan tiada membersihkan mereka, bahkan azab pedihlah bagi mereka. Surat Al-Imran ayat 77. Dari Ibu Umamah Iyas bin Salabah Al-Haritsi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim lewat sumpahnya, maka Allah mengharuskan neraka untuknya dan melarangnya ke surga. Seorang bertanya, sekalipun barang kecil ya Rasul? Jawabnya, sekalipun hanya sekecil kuyit sih, sekalipun hanya sekecil kayu sima. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, yang termasuk dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah, berani durhaka kepada orang tua, membunuh manusia tak berdosa, dan sengaja bersumpah palsu. Riwayat lain bahwasanya seorang dusun menghadap Nabi SAW dan bertanya, ya Rasul, manakah yang disebut dosa besar itu? Jawabnya, yaitu syirik menyekutukan Allah. Mana lagi? Jawabnya, yaitu sumpah yang menyeret ke dalam neraka. Sumpah yang bagaimanakah itu? Jawabnya, yaitu sumpah yang diucapkan untuk merampas hak seorang muslim, yakni sumpah palsu. Mengurungkan sumpah dan tebusannya. Bagi orang yang sudah pernah bersumpah akan melakukan sesuatu hal, namun sebelum pelaksanaan terwujud, ia berperasaan jika sumpahnya dibatalkan, pasti lebih baik baginya, maka orang tersebut hendaknya menebus sumpahnya dan melakukan sesuatu yang ia nilai lebih baik. Dari Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apakah kau sudah pernah bersumpah pada sesuatu, lalu kau punya pandangan yang lebih baik daripada meneruskan sumpahmu itu? Maka lakukanlah apa yang kau nilai lebih baik itu, dan tebuslah sumpahmu itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sudah bersumpah pada sesuatu, lalu ia tahu selain itu yang lebih baik daripadanya, maka ia harus menebus sumpahnya dan melakukannya yang lebih baik. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kalau ia menghendaki, jika aku sudah bersumpah untuk sesuatu, lalu kulihat ada yang lebih baik daripada melanjutkan sumpahku itu, pasti aku tebus sumpahku itu dan melakukannya sesuatu yang lebih baik itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang kamu melanjutkan sumpah terhadap keluarganya, maka yang demikian itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibanding membayar denda sumpah yang difardukan Allah kepadanya. Sumpah tiada unsur dan kesengajaan. Untuk sumpah yang tiada unsur kesengajaan, bagi yang mengucapkannya dapat dimaafkan dan tidak wajiban bayar denda baginya. Dari Aisyah, ayat 89 surat Al-Maidah ini turun berkaitan dengan ucapan seorang pria sebagai berikut, la wallahi wa balla wallahi. Ucapan yang terbiasa dalam pergaulan sehari-hari
bukan diartikan sumpah sesungguhnya. Sumpah dalam dunia niaga. Sumpah yang diucapkan dalam jual beli hukumnya makruh sekalipun nyata kebenarannya. Sumpah berpengaruh dalam mempercepat lakunya barang, namun dapat menghilangkan berkah usaha, penghasilan atau keuntungan. Hadis riwayat Bukhari. Berhati-hatilah kamu, jangan terlalu banyak bersumpah dalam menjual barang, sebab dengan sumpah dengan dagangan lekas terjual, namun berkat pendapatan lenyap, tidak berkah hartanya. Mengemis dengan nama Allah, meminta sumbangan atau lain-lain kepada manusia mengatasnamakan Allah, karena Allah dimakruhkan kecuali minta surga. Dan apabila hal itu terjadi, maka dimakruhkan pula bagi orang yang menolak tidak memberi kepadanya. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, tidak patut meminta dengan zat Allah kecuali minta surga. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melindungkan diri padamu dengan asma Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan asma Allah, maka penuhilah dia. Dan barang siapa mengajakmu pada kebaikan, maka penuhilah dia. Dan barang siapa berbuat ma'ruf kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan pula. Dan jika tiada sesuatu yang dapat kau buat membalas ma'rufnya, maka berdoalah untuknya, sehingga engkau sudah merasa dapat membalas budi ma'ruf kepadanya. Sanjungan yang berlebih-lebihan kepada seorang raja. Haram hukumnya seorang menyebut seorang raja dengan maharaja atau raja dari segala raja. Istilah Arabnya Syahansyah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bahwasanya sebutan yang terhina di sisi Allah ialah seorang raja yang memproklamasikan dirinya raja dari semua raja. Misalnya seperti Syahansyah, raja di raja. Larangan menyebut bos atau tuan untuk orang munafik. Jangan sekali-kali kamu menyebut bos atau tuan untuk orang munafik. Sebab kalau benar ia sebagai bos atau tuan, sebab kalau benar ia sebagai bos atau tuanmu, berarti kamu sudah mengundang kemarahan Tuhanmu. Mencaci maki, penyakit panas dan lain-lain. Mencaci penyakit apapun yang menimpa pada dirinya adalah dimakruhkan. Dari Jabir, Rasulullah SAW masuk ke rumah Sa'ib Ummu Musayyib dan bertanya, kenapa kau menggigil ya Ummu Musayyib? Jawabnya, demam panas, semoga ia tidak diberkati Allah. Sabda beliau SAW, jangan kau caci ia, sebab ia dapat menghilangkan dosa manusia seperti tiupan api pandai melenyapkan karat besi. Larangan mencaci angin. Dari Abu Munzir Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kau mencaci maki angin, maka ketika kau lihat sesuatu yang tiada berkenaan dalam hatimu, berdoalah sebagai berikut. Ya Allah, kami mohon kepadamu tentang kebaikan angin ini, dan kebaikan yang dibawanya, dan kebaikan yang tersimpan di dalam tugasnya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini dan yang dibawanya, serta dari bencana yang tersimpan di dalam tugasnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, angin setengah dari rahmat Allah. Terkadang ia mendatangkan rahmat atau menimbulkan bencana atau siksa. Maka ketika kau melihatnya, jangan ia dicaci maki,
Sebaliknya mintalah kamu kepada Allah tentang kebaikannya, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari bahaya bencananya. Dari Aisyah, sewaktu angin menderu, Nabi SAW berdoa sebagai berikut: Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang tersimpan di dalamnya serta kebaikan yang tersimpan di dalam tugasnya, dan lindungilah aku ya Allah dari kejahatan angin ini dan yang ada di dalamnya serta dari bahaya bencana yang tersimpan dalam tugasnya. Bab mencaci maki ayam atau jago. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kau mencaci maki jago ayam jantan, sebab ia setia membangunkanmu supaya sholat subuh. Larangan ucapan adanya hujan dikarenakan bintang ini. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami di Udaybiyah, di mana hujan turun semalaman. Lalu sesudah sholat selesai, beliau SAW menghadap para jamaah seraya bersabda, tahukah kamu apa yang difirmankan Tuhanmu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau SAW bersabda, Allah berfirman, pada pagi hari hambaku ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Maka orang yang mengatakan hujan sebab rahmat Allah dan pemberiannya, berarti ia mukmin kepadaku dan mengingkari bintang. Sedang yang mengatakan hujan akibat pengaruh bintang ini dan itu, berarti ia kafir kepadaku dan percaya pada bintang. Larangan menuduh kafir kepada seorang muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mencaci maki kawannya dengan ucapan hai kafir, maka berarti sudah terkena salah satu di antara mereka berdua. Kalau sesuai dengan kenyataan, tetapi jika tidak sesuai, maka tuduhan kafir itu kembali kepadanya. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memanggil seseorang dengan kata-kata kafir atau musuh Allah, maka kata-kata itu kembali pada yang melontarkannya. Larangan berkata keji. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap mukmin orang yang suka mengajak keturunan orang, mencaci maki dan berkata keji. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, tiada omongan keji menghinggapi sesuatu kecuali membuat ia jelek, dan tiada sifat malu menghinggapi sesuatu kecuali menjadikan ia bagus. Bergaya atau berlagak dalam bicara. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, rusaklah orang yang keterlaluan. Sabdanya diulangi 3 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah membenci terhadap orang yang bergaya fasih dibuat-buat dalam bicaranya. Ia memainkan lidahnya seperti sapi. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya yang paling kusenangi dan paling dekat kedudukannya padaku di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, yang paling kubenci dan paling jauh dariku di hari kiamat ialah orang-orang yang banyak bicara, banyak gaya, dan sulit diterima, sulit dimengerti. Makruh berkata jiwa busuk. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang kamu berkata jiwaku busuk, tetapi katakanlah jelek jiwaku. Makruh menyebut anggur itu haram. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sebut anggur itu karam, sebab karam itu seorang muslim. Riwayat lain, sebab karam itu hati seorang mukmin. Dari Wa'il bin Hujr, Nabi SAW bersabda, janganlah kau sebut haram, tapi katakanlah anggur itu inab atau habalah. Larangan mensifati kecantikan wanita pada pria lain, kecuali untuk tujuan nikah.
Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang wanita bergaul dengan sesama wanitanya, kemudian mengungkapkan rahasia kewanitaan sifat-sifatnya kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.